Afrala Putri dari Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, perkenalkan saya Fiori Afrala Putri dari Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB University. Nah, kali ini kita berada di TPK Koja bersama Bapak Teddy Hardian yang bekerja di bidang lingkungan sebagai supervisor lingkungan. Nah, kali ini kita mau mempersilakan Pak Teddy terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Teddy Hardian. Kalau di TPK Koja saya kerja sudah lebih dari 20 tahun. Sebelumnya di operasional, kemudian di security, dan sekarang diberikan amanah untuk mengelola lingkungan di Terminal Petik Mas Koja. Oke, jadi itu perkenalan singkat dari Pak Teddy. Nah, karena kali ini tujuan kita wawancara adalah untuk membahas mengenai etika profesi. Oke. Nah, kali ini saya mau nanya nih Pak tentang etika profesi itu sendiri menurut Bapak apa sebagai supervisor lingkungan? Saya sih melihat misalnya kita memang perlu menjenjang etik ya. Di BUMN itu sudah diatur misalnya code of conduct itu. Kode etik bagaimana kita terhadap teman kerja, bagaimana kita terhadap vendor, bagaimana kita terhadap atasan, bagaimana kita terhadap lingkungan di luar dari itu. Ya kalau sama atasan sudah jelas lah bahwa kita berarti menerima instruksi, kemudian kita juga jaga komunikasi dengan baik. Kalau teman seangkatan sama supervisi berarti kita lebih ke arah koordinasi ya. Yang kita juga punya anak buah berarti itu lebih ke arah bisa jadi komunikasi, tapi yang paling penting instruksi gitu. Tapi secara etiknya sama lah. Saya pikir ini general gitu ya. Kita harus menjunjung kredibilitas gitu kan. Kita juga harus bisa bukan hanya ngomong tapi juga memberikan contoh gitu kan. Itu hal-hal kayak gitu sangat common lah menurut saya sih sama. Ya, mungkin tadi selain komunikasi juga ada mungkin sikap tanggung jawab yang besar sebagai bagi kita sebagai supervisor lingkungan, juga amanah ya juga ya Pak ya. Ya. Nah, kita kan tahu ya isu lingkungan di Indonesia masih cukup perlu di-upgrade, ya, diperhatikan secara total, apalagi di pelabuhan ya. Nah, kita mulai beranjak sekarang misalnya kepedulian kita bukan hanya terhadap sekitar, juga terhadap bumi yang kita singgahi gitu kan. Dan di Indonesia ini kalau beberapa kali saya misalnya dapat pelatihan dari lingkungan, memang banyak hal yang perlu kita kerjakan bareng-bareng. Itu sebagai tanggung jawab bagaimana kita misalnya nanti mewariskan bahwa ini adalah bukan sebagai warisan dari sebelumnya, tapi ini adalah amanah untuk generasi yang akan datang. Itu yang tanggung jawab itu yang harus kita jaga dari sekarang. Salah satunya sekarang di sini sudah tidak ada plastik gitu kan, kita ganti dengan ini. Ini juga sebagai salah satu hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Itu tanggung jawab kita ya. Oke, berarti itu salah satu etika yang dapat kita implementasikan langsung, dijadikan contoh untuk orang-orang sekitar sebagai supervisor lingkungan. Teman-teman tahulah bagaimana plastik itu menjadi sebuah permasalahan disaster gitu ya terhadap lingkungan, apalagi lingkungan lautnya. Tentang etika lagi Pak, etika seperti apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menjaga lingkungan kerja tetap sehat, baik itu dilakukan perusahaan atau pekerja, selain tadi dibilang untuk mengurangi penggunaan plastik gitu. Membuang sampah itu dengan benar gitu ya, untuk saling mengingatkan kayaknya sih. Saling mengingatkan. Ada program, ada saling mengingatkan gitu kan, dan kepedulian bareng lah, nggak bisa dikerjakan sendiri. Oke. Jadi intinya adalah kesadaran pribadinya sendiri ya Pak. Walaupun kita mungkin udah menegaskan kalau nggak boleh buang sampah sembarangan, harus peduli terhadap lingkungan, walaupun kita hanya mengatakan, hanya mempublikasikan hal tersebut, tapi kalau misalnya dirinya sendiri nggak mau, agak susah juga ya Pak ya. Menurut Bapak, seberapa penting sih etika profesi tersebut diterapkan dalam dunia kerja, terutama sebagai supervisor lingkungan? Etika kerja itu kan yang paling penting integritas ya. Dan integritas, kejujuran, bisa dipercaya gitu kan, kemudian amanah gitu kan, kemudian bertanggung jawab, selain misalnya juga berkomunikasi dengan baik gitu. Saya pikir ini general sih ya, semua memang harus mulai menjunjung tinggi etika lah gitu. Ya bukan berarti bahwa sebagai atasan bisa semena-mena, itu juga berlaku general gitu, berlaku umum. Atau misalnya juga yang paling penting itu kan
misalnya kita merasa bahwa tanggung jawab itu ada atasan dan tidak ada atasan juga harus tetap dilakukan. Itu juga penting untuk menjaga kepedulian bahwa pekerjaan kita bisa tuntas. Dan menjaga dengan hubungan dengan vendor juga sangat penting. Kan saya misalnya sangat terbantu dengan pihak ketiga itu ketika mulai mengelola lingkungan, kan secara knowledge terbatas ya. Sementara teman-teman di sana sebagai mitra kerja kita, vendor kita atau konsultan itu dia sudah memahami luar biasa, dan kita sangat terbantu bagaimana mengelola lingkungan itu dengan baik. Sehingga saya kira hubungan dengan pihak ketiga dengan mitra juga itu perlu dijunjung tinggi dengan baik ya. Dan sekarang kan saya ngeliat juga etikanya dengan mitra tidak hanya nyari yang murah gitu kan, tapi juga atau hubungan sesaat gitu. Setelah ini kita tetap komunikasi dan mereka juga open gitu ketika kita bisa komunikasi dengan baik, dan kita juga tentu saja tidak mengeksploitasi mereka atau juga tidak menyusahkan mereka ketika ada hal-hal kewajiban yang harus kita jalankan. Ini tadi udah disebutkan juga sama Bapak, mungkin tentang etika tadi, apa sih etika yang paling utama, yang paling penting diterapkan dalam supervisi? Integritas ya. Integritas ya. Kamu tuh ngomong dengan yang dilakukan sama. Gitu kan. Integritas itu kan berarti keseluruhannya. Keseluruhan sikap itu. Saya percaya bahwa perusahaan beberapa sudah menerapkan konsep gini. Lebih baik mencari orang yang berintegritas. Urutan pertama ada integritas, kedua dia pintar atau tidak. Kebayang kalau misalnya yang didahulukan adalah kepintaran, kemudian tidak memiliki integritas, maka kepintarannya digunakan untuk kepentingan pribadi dan bisa jadi ngerusak perusahaan. Sementara kepintaran bisa di-upgrade ke pemahaman, tapi integritas itu sangat mungkin bisa jadi bawaan. Kalau orang dengan karakter yang udah rusak, di mana-mana pun agak sulit untuk itu yang saya bayangkan. Berarti kalau kita berbicara tentang integritas itu berarti udah include sama kejujuran juga ya? Oh iya, ada di integritas. Ada di sana. Berarti kalau orang yang berintegritas tinggi itu udah paling penting dalam yang harus ditanamkan dalam suatu etika profesi. Iya. Ya, saya kira dalam hubungan apapun integritas menjadi. Iya, nggak hanya di pekerjaan aja, tapi juga mungkin kami sebagai mahasiswa juga yang penting adalah integritas kita sendiri. Ya, sama seperti kalian misalnya, apakah siap dengan nilai yang maunya nilai besar, atau kamu ujian sesuai dengan kemampuan sendiri? Itu tantangan luar biasa. Iya enggak? Kalau targetnya nilai, nyontek menjadi hal yang sangat akan ditempuh. Tapi kalau misalnya ini adalah sebuah integritas yang apapun hasilnya, toh kalau nilai sekarang kalian cuma dapat B min, ya kalau kita berintegritas bakal kita kejar. Sama lah gitu, dimulai dari mahasiswa, ya enggak? Kemudian di dunia kerja itu akan terlihat tercermin. Ya, untuk kasus sendiri nih Pak, ada nggak contoh kasus yang ada di lingkungan Bapak atau kasus yang pernah Bapak lihat sebagai supervisor lingkungan, seperti konflik dengan vendor mungkin yang tadi Bapak bilang, mungkin sama mitra lain, atau konflik sama pekerja atau kesalahan dalam bekerja? Konflik terkait etika ya? Iya. Kalau hukum kan memang pelanggarnya sudah ada hukum gitu ya. Kalau etika itu, budaya di pelabuhan itu kan keras ya. Kita tidak bisa adaptasi gitu kan, itu disangkanya agak kaget, agak shock gitu ya. Nah, sometimes kita harus adaptasi ya lingkungan. Di mana bumi dipijat, di sana lagi dijunjung. Intinya difilter ya Pak, yang bagus diambil, yang sudah bilang, gitu. udah biarin Aman aja gitu. Untuk kesimpulannya adalah etika profesi itu sangat penting kita terapkan dalam dunia pekerjaan, dan paling penting adalah bagaimana kita bisa menanamkan etika profesi itu sendiri saat kita sebelum kita beranjak ke dunia pekerjaan, seperti di saat kita menjadi seorang mahasiswa, gimana kita bisa menjadi seorang mahasiswa yang berintegritas sehingga sikap kita itu dapat kita terapkan di dunia pekerjaan nantinya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari kami. Mohon maaf juga apabila ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan cukup membantu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Sobat Lingkungan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.